Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita mau sama-sama bangun mezbah syukur pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Karena pagi hari ini kita benar-benar menikmati, merasakan indahnya kasih Tuhan, hadirat Tuhan yang nyata. Biar mezbah syukur kita boleh menjadikan kita semakin kuat untuk kita boleh menghadapi aktivitas kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali aktivitas kita datang sama Tuhan terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat rahmat Tuhan, buat cinta kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh membangun mezbah syukur kami. Kami boleh menikmati saat-saat yang indah di pagi hari. Kami bersekutu dengan Tuhan, kami menikmati kasih Tuhan, bahkan kami boleh memberikan pujian penyembahan dari dasar hati kami karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan setiap kami. Sebelum kami mengawali aktivitas kami, biarlah Tuhan yang menjadi prioritas di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan kami percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu terukir di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
ku berserah, serah di dalam kekuatan. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Oh terima kasih Yesus, kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami, penyembahan kami hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Oh Engkau segalanya, Engkau segalanya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh, kami berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, yang menjadikan kami lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Oh, kami percaya Engkau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai
menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau Tuhan yang berjanji, yang selalu menepati janji-janjimu. Tuhan, Engkau tak pernah lalai, oh tak pernah gagal. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus, oh terima kasih Tuhan, buat setiap rencana indah. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua karena anugerah-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami membuka hati kami pagi hari ini untuk siap mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita mengucap syukur Tuhan membangunkan kita pagi dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman agar hidup kita dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang kedua. Kita akan baca sama-sama dengan mulai dari ayat yang keempat. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat berkata demikian, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
Iya, Roma pasal yang kedua ayat 4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Saudara yang terkasih, oleh kebaikan Tuhan menahan hukumannya dan memberi manusia waktu untuk bertobat dan meninggalkan dosa mereka. Ya, mudah untuk mengira kesabaran Allah sebagai persetujuan terhadap cara hidup kita yang tidak benar. Ada orang-orang yang beranggapan dia terus hidup dalam dosa, buktinya aku tetap diberkati. Aku hidup dalam dosa, aku berzina, aku berselingkuh, aku kepahitan. Ya, aku hidup dalam dosa juga, toh buktinya juga hidupku tidak berkekurangan. Ya, buktinya juga kesehatanku baik-baik saja. Ya, buktinya walaupun aku berdosa juga, tapi usahaku lancar. Saudara, ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika keadaannya baik, semuanya baik, oh itu artinya Tuhan setuju dengan dosa-dosanya. Ayat ini jelas berkata, maukah engkau menganggap sepi? Ya, artinya apa? Jangan menyepelekan kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan dan kelapangan hatinya yang sudah mau menerima kita dan menunggu dengan sabar kapan engkau mau bertobat. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti dan tidak sadar dan terus memilih untuk hidup di dalam dosa. Saudara, evaluasi diri memang adalah hal yang sulit, ya, dan bahkan lebih sulit lagi ya untuk membawa diri kita kepada Tuhan, serta membiarkan Dia untuk memberi kita hikmat agar dalam keadaan hidup kita yang penuh dengan dosa dan penuh dengan pergumulan ini, ya, untuk bisa bertobat dan hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran adalah sesuatu yang sulit memang. Ada orang-orang hari-hari ini yang, ibu saya tuh mau bertobat, Bu. Tapi bagaimana caranya, Bu? Ya, ada orang-orang yang WA ke saya tuh, saya sering kali ketawa. Bu, saya mau hidup sungguh-sungguh dari Tuhan, saya mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bu. Ya, tapi apa yang harus saya perbuat, Bu? Ya, saudara, kalau kita mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, tentunya yang pertama tinggalkan dosamu. Kalau engkau punya selingkuhan, ya putuskan selingkuhanmu. Kalau engkau punya kepahitan, ya bereskan kepahitanmu. Nggak usah tanya, Bu, bagaimana caranya saya mau hidup benar. Di Alkitab sudah ada begitu banyak firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Nggak usah tanya dan nggak usah pura-pura nggak tahu apa yang Tuhan mau untuk kita ini hidup bertobat. Kalau engkau punya selingkuhan, blokir nomornya. Itu artinya engkau tidak menganggap sepi kemurahan dan kesabaran Tuhan. Ya, kalau engkau punya kepahitan, ya berdamai dengan musuhmu. Kalau engkau punya dosa, ya tinggalkan dan bertobat. Nggak usah tanya saya mau hidup benar, apa yang harus saya lakukan. Baca Alkitab supaya saudara dapat, ya. Kenapa saudara jangan kita menganggap sepi kesabaran Tuhan? Karena ayat ini berkata, ya Tuhan itu ya mau menuntun kita kepada pertobatan. Kenapa sampai hari ini kita masih ada di dunia? Kenapa sampai hari ini kita masih hidup? Kenapa sampai hari ini kita belum mati? Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Jangan engkau bermain-main dengan dosa. Kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, kata firman Tuhan, maka jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Ya, bukan berarti wah saya ini berdosa loh, tapi buktinya usaha saya masih diberkati. Setan juga bisa kasih uang kepada kita, saudara. Ayat 5 berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri, dan pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil itu dinyatakan. Ya, tinggal tunggu waktu saja. Ya, orang-orang yang sengaja berbuat dosa dan terus hidup memilih di dalam dosa, tinggal di dalam dosa, tinggal tunggu waktu aja. Ya, di sini dikatakan
Jangan menimbun murka atas dirimu sendiri, ya, pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah itu dinyatakan atas hidupmu. Kita tidak pernah tahu kapan murka itu datang atas hidup kita, tapi bertobatlah saudara ya. Ayat yang kelima berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri pada waktu hari di mana Allah menyatakan hukumannya yang adil atas hidup kita saudara ya. Meskipun Tuhan biasanya tidak segera menghukum kita karena dosa, namun penghakiman terakhirnya itu sudah pasti. Jadi percayalah, Anda tidak bisa lolos kalau hari ini engkau masih menikmati dosamu. Hari ini mungkin engkau baik-baik saja, tapi penghukuman kekal itu kita tidak bisa melarikan diri. Tidak ada satupun yang manusia yang akan terluput. Ya. Kita tidak mengetahui secara persis kapan hal itu akan terjadi, yaitu hari murka Allah tadi, tetapi ada waktunya. Tetapi kita harus mengetahui bahwa tidak seorang pun akan luput ya dari ya pengadilan terakhir Kristus Sang Pencipta itu. Jadi saudara, sekalipun hari ini engkau masih merasa sehat, baik, walaupun engkau hidup dalam dosa, percayalah kita semua tidak akan luput dalam penghakiman itu kelak. Ayat yang ke-6 berkata, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya, ayat ini berkata, ingat Tuhan itu ya tahu pada waktu mana saudara Dia akan menjatuhkan murka. Dan ayat ini berkata Tuhan tuh tahu membalas setiap kejahatan dan dosa dengan penghukuman. Ya, tapi Dia juga akan membalas setiap ketekunan orang-orang yang kudus yang terus mencari Dia dengan berkat-berkatnya. Jadi saudara, saya mau beritahu buat kita semua pagi hari ini, mari kita mau sungguh-sungguh berdoa dan biar Tuhan memberikan kita kepekaan untuk bertobat, tidak mengeraskan hati, tetapi mulai ambil hidup dalam kekudusan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jangan keraskan hatimu apabila hari ini engkau mendengarkan suaranya. Jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Kenapa saudara? Karena kasih dan kemurahan Tuhan itu begitu besar. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita masih mau sungguh-sungguh berharap pada Dia. Kita menaikkan satu pujian, betapa besar kasih dan pengampunan-Mu Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau Allah yang maha mengampuni. Ya, namun ajar kami untuk menghormati Tuhan, agar hidup kami, kekristenan kami tidak menjadi kekristenan yang tidak berbuah dalam pertobatan. Kami mau menjadi orang Kristen yang berubah dan bertobat Bapa. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, kasih pengampunan-Mu, bahkan sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang penuh dengan kesetiaan, namun jangan membiarkan kami hidup di dalam dosa tanpa pemberesan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kemurahan Tuhan itu membawa kami pada pertobatan. Yang Tuhan mau adalah pertobatan kami, bukan yang lain, tapi pertobatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Pengampunan
kasih Bapa. Pengampunanmu, kemurahanmu, kesabaranmu itulah yang memulihkan dan menyelamatkan kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Taruh setiap nilai-nilai kebenaran dalam hati kami. Jika ada dosa yang hari-hari ini kami lakukan, kami hidupi, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Kami mau sungguh-sungguh datang berserah kepada Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami hari-hari ini untuk terus hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, tidak menganggap sepi kemurahan dan kesabaran Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti Mezbah Syukur pagi hari ini. Tuhan sertai dalam pekerjaan, kesehatan, kekuatan, keuangan. Semuanya disertai Tuhan sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sembuhkan yang sakit hari ini dan legakan mereka yang sedang ada tekanan dan beban yang berat. Tuhanlah yang memberi penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Bahkan kami percaya tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi Engkau. Berkati Tuhan seluruh anak-anak-Mu, baik yang bekerja dalam rumah, di luar kota, di dalam rumah penyertaan Tuhan sempurna. Dan kami tahu dan percaya Bapa, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kehidupan-Mu, keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata.